Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi ini kita membawakan topik kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat atau kepemimpinan kesehatan masyarakat dalam kepemimpinan serial kita, ya. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah membahas topik tentang kepemimpinan. Jadi bagaimana mengaplikasikan kepemimpinan tersebut dalam kesehatan masyarakat. Pertama-tama, bagaimana kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat atau public health leadership ini, ya. Ciri khasnya adalah governmental sector, bahwa kepemimpinan di dalam kesehatan masyarakat itu adalah, atau kesehatan masyarakat itu lokus implementasinya adalah governmental sector atau sektor pemerintahan, ya, sektor yang menjalankan pemerintahan. Pada umumnya ini adalah seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, atau Kepala Puskesmas bisa juga. Nah, itu namanya governmental sector, yang merupakan salah satu ciri khasnya. Yang kedua adalah public goods. Artinya adalah luaran yang dihasilkan dari program kesehatan masyarakat itu adalah public goods. Public goods ini adalah barang-barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, di mana masyarakat tersebut untuk memperolehnya tidak didasarkan kepada kemampuan untuk membeli, tetapi dia harus memiliki, ya. Jadi ini adalah termasuk demand. Demand itu kan kepemilikan terhadap sesuatu barang atau jasa, atau keinginan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa bukan didasarkan pada kemampuan untuk membeli. Contohnya ini adalah air bersih, imunisasi, ya. Imunisasi misalnya, perumahan, ya, yang saniter dan lain-lain, ya, atau pelayanan kesehatan lain, ya. Kalau secara undang-undang kan negara berkewajiban untuk memelihara kesehatan masyarakatnya. Jadi berdasarkan itu, public goods ini adalah sesuatu barang yang harus dimiliki oleh seseorang tanpa kemampuan untuk membeli, karena itu adalah merupakan suatu kebutuhan bagi dia. Seperti yang kita bilang tadi adalah pelayanan-pelayanan kesehatan seperti imunisasi, air bersih, udara bersih, dan lain sebagainya. Itu adalah public goods. Beda dengan private goods. Private goods adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tertentu, di mana kita memilikinya harus didasarkan kepada kemampuan kita untuk membeli. Ini termasuk need, ya. Misalnya adalah mobil. Kita bisa memiliki mobil kalau kita mempunyai kemampuan untuk membeli mobil, ya. Kemudian ciri yang ketiga, non profitabilitas, ya. Tidak mencari keuntungan, non profit, ya. Misalnya program imunisasi kan tidak untuk mencari keuntungan, ya. Oleh karena itu tidak membayar atau memberikan pelayanan puskesmas tidak untuk mencari keuntungan, ya. Tetapi bagaimana supaya masyarakat itu memiliki dampak dari kesehatan itu. Masyarakat itu sehat, masyarakat itu jadi pintar. Kalau mereka sehat, produktivitas juga akan semakin meningkat. Nah, jadi di situ dia letaknya dia, non profitabilitas dan profitabilitas. Sementara kalau dia misalnya barang-barang yang dihasilkan oleh organisasi tertentu, biasanya barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tertentu biasanya orientasinya adalah profitabilitas. Misalnya pabrik yang menghasilkan barang kemudian dijual menghasilkan keuntungan. Kemudian ciri khas yang keempat adalah benefitness PS effectiveness. Jadi di sini lebih memperhatikan benefitnya, manfaat dari program itu dibandingkan dengan effectiveness-nya, keuntungan yang didapatkan dari program itu.
Seperti program pencegahan misalnya imunisasi, tentu dampaknya masyarakat jadi kebal. Kemudian yang kedua adalah juga melindungi masyarakat. Kalau seseorang kebal misalnya dia tidak jadi penular bagi orang lain, tentu itu akan melindungi masyarakat, benefitness, ya, manfaat bagi masyarakat. Ya, oleh karena itu susah dihitung, ya, berapa profitabilitasnya tidak bisa dihitung, ya, susah untuk menghitungnya. Ya, oleh karena itu lebih mementingkan benefitnya dibandingkan dengan efektifnya. Efektifnya adalah di sini adalah keuntungan yang dihasilkan dibandingkan dengan apa? Modal yang dimasukkan. Itu maksudnya di situ. Ya. Kepemimpinan dalam kesehatan ini juga didasarkan kepada sistem kesehatan yang berlaku di suatu negara. Ya. Seperti sejarah sistem kesehatan kita, kalau sebelum tahun 99 itu sistem kesehatan itu bersifat sentralistik. Departemen Kesehatan, ya, dulu. Departemen Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Dan itu mempunyai struktur organisasi sampai tingkat puskesmas. Setelah otonomi daerah, dilakukanlah desentralisasi kesehatan, bahwa pelaksanaan, ya, organisasi kesehatan itu otonominya adalah di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sedangkan Kemenkes RI hanya sebagai penyedia technical skill, technical leadership, dan regulasi. Ya, regulasi. Jadi untuk meningkatkan status kesehatan itu di suatu daerah itu sudah otonomi daerah itu sendiri yang dipimpin oleh Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab kepada bupati. Nah, itu namanya desentralisasi kesehatan, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Nah, kemudian pembiayaan kesehatan, ya. Pembiayaan kesehatan dalam sistem otonomi daerah atau desentralisasi kesehatan berasal dari PAD, pendapatan asli daerah kabupaten kota itu. Kemudian dari pemerintah pusat ada namanya dana alokasi umum atau DAU. Kemudian ada dana alokasi khusus, ya. Dana alokasi umum ini biasanya ini diterima oleh pemerintah daerah setiap tahun. Berapa? Ini berdasarkan pembagian pusat dan daerah. Maka diberikanlah dana alokasi umum untuk kesehatan berapa. Kemudian dana alokasi khusus ini adalah khusus apabila di suatu daerah itu misalnya terjadi epidemi penyakit tertentu atau terjadi KLB, maka pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah tersebut berdasarkan dana alokasi khusus. Atau ada masalah-masalah kesehatan tertentu yang harus diberantas misalnya di daerah tersebut, misalnya kusta misalnya, di daerah lain sudah tidak ada sementara di daerah kita misalnya masih ada, maka diberikan dana alokasi khusus untuk itu, ya. Kemudian struktur organisasi keseluruhan berubah karena desentralisasi kesehatan itu tentu struktur organisasi berubah. Misalnya puskesmas itu adalah merupakan pelaksana teknis dinas kesehatan sekarang ini itu. Jadi dia tidak lagi misalnya merupakan jenjang hierarkis dari puskesmas ke dinas kesehatan ke dinas kesehatan provinsi ke pemerintah pusat, bukan lagi seperti itu. Tetapi puskesmas itu adalah sudah pelaksana teknis dari dinas kesehatan. Artinya apa? Semua perencanaan yang ada di puskesmas itu, monitoring dan evaluasinya sudah dilakukan oleh dinas kesehatan. Sementara kalau puskesmas itu hanya melakukan apa? Sebagai pelaksana dari apa yang telah direncanakan oleh dinas kesehatan tersebut, ya. Adapun misalnya di puskesmas itu seperti musrembang misalnya, itu sebenarnya hanya untuk mencari masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerja puskesmas tersebut, sehingga itu nanti bisa disimpulkan secara keseluruhan atau secara agregat di dinas kesehatan menjadi suatu masalah kesehatan secara kolektif di kabupaten tersebut. Yang kedua misalnya struktur organisasi ini juga berubah, seperti rumah sakit juga sudah banyak yang berubah menjadi BLU, ya, Badan Layanan Umum,
Ya, artinya apa? Dengan apa ini otonomi daerah atau desentralisasi kesehatan ini, maka rumah sakit itu juga sudah mencari profit. Yang dulunya misalnya kalau berobat dulu ke Pringadi itu misalnya kita hanya mengambil karcis misalnya 5.000 atau ke puskesmas dulu 2.000, ya sekarang mungkin sistemnya sudah berubah. Apabila dia sudah BLU, kemungkinan dia sudah memikirkan profit, ya. Nah, jadi kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat itu harus dipahami dulu bagaimana sistem kesehatan yang sedang atau sistem kesehatan di dalam suatu negara atau suatu daerah tersebut. Kemudian itu tadi ciri khasnya itu juga harus dipahami. Apa itu kesehatan masyarakat? Kalau menurut si Winslow, kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, pengorganisasian masyarakat yang efisien dan efektif untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, organisasi pelayanan kesehatan, dan pendidikan kesehatan. Ya, karena kalau dalam teori Bloom itu, genetik tentu kan tidak bisa diintervensi. Yang bisa diintervensi adalah sanitasi lingkungan, organisasi pelayanan kesehatan, dan pendidikan kesehatan. Jadi dia adalah ilmu dan seni, ya, mencegah penyakit. Karena apa ilmu dan seni? Karena mencegah penyakit itu adalah merupakan manajemen, gitu. Ya, memperpanjang usia harapan hidup, ya, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, pengorganisasian masyarakat yang efisien dan efektif. Oleh karena itu kan sebenarnya program kesehatan masyarakat itu, pemberdayaan itu sangat penting. Bagaimana supaya masyarakat itu berdaya, ya, berdaya untuk memperoleh kehidupan yang sehat itu, ya. Sasaran kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat, seorang pemimpin itu harus mampu sebagai pemimpin dalam organisasi pelayanan kesehatan atau kepemimpinan organisasional, ya, kepemimpinan organisasional. Karena dia misalnya adalah kepala puskesmas, dia memimpin puskesmas. Puskesmas itu harus dijalankan. Kalau dia pemimpin direktur rumah sakit, dia harus memimpin rumah sakit. Kalau dia kepala dinas, dia harus memimpin dinas kesehatan itu secara menyeluruh. Jadi dia harus mempunyai juga di sini adalah kemampuan kepemimpinan organisasional. Kepemimpinan organisasional ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Oleh karena itu dia harus mampu di sini memahami tentang manajemen, ya. Seorang pemimpin tentu seharusnya harus sudah tahu tentang manajemen, ya. Manajemen apa? Ya. Yang pertama adalah kita tahu bentuk pelayanan kesehatan itu ada 4 bidang. Yang pertama itu adalah promotif, peningkatan kesehatan. Yang kedua adalah preventif, atau sering ini kita sebut dengan pencegahan. Yang ketiga adalah kuratif, pengobatan. Yang keempat adalah rehabilitatif. Apa kaitannya? Kalau dia bentuknya adalah pelayanan kesehatan, tentu berkaitan dengan manajemen. Kita tahu promotif dan preventif ini paling banyak dilakukan dalam primary health service, ya, atau pelayanan di puskesmas. Ya, pelayanan itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah primary health service, yang kedua secondary health service, yang ketiga adalah tertiary health service. Jadi kalau upaya kesehatan promotif dan preventif itu dilakukan pada primary health service atau puskesmas. Oleh karena itu kita lihat misalnya banyak klinik di mana-mana ada namanya klinik Pratama. Berarti dia memberikan pelayanan kesehatan yang promotif dan preventif di situ. Atau hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar. Itu dia sifatnya. Ya. Nah, kemudian kuratif ini sudah masuk ke pelayanan secondary health service, ya. Misalnya ini adalah rumah sakit kabupaten TPC, ya. Dan juga ini apabila tidak dapat ditangani di rumah sakit umum daerah, misalnya bisa dirujuk ke rumah sakit umum yang lebih tinggi, ya. Misalnya ke TPB atau ke TPA. Atau ke rumah sakit pusat, misalnya seperti pusat Adam Malik, ya.
Jadi rumah sakit pusat Adam Malik atau rumah sakit tipe A seperti itu sudah masuk ke dalam pelayanan tertiary health service, di mana dia sudah memberikan pelayanan spesialistik. Itu dia kalau dia tertiary health service. Selain itu juga organisasi pelayanan kesehatan itu memberikan upaya kesehatan rehabilitatif. Bagaimana merehabilitasi mereka yang telah sakit agar bisa kembali produktif di masyarakat. Itu salah satu kepemimpinan organisasional di dalam pemimpinan kesehatan masyarakat itu tadi. Yang kedua adalah selain dia kepemimpinan dia sebagai pelaku kepemimpinan organisasional, dia juga harus pelaku kepemimpinan dalam organisasi masyarakat atau populasi. Nah, dia juga seperti kepala puskesmas misalnya, dia hanya tidak memimpin puskesmas, tetapi juga dia harus memimpin masyarakat atau populasi yang berada di wilayah kerjanya. Oleh karena itu di sini perlu empowerment atau pemberdayaan masyarakat, kemampuan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Ya, kita tahu dalam teori pemberdayaan itu bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya, yang pertama itu dapat dilakukan dengan community building. Bagaimana membangun masyarakat? Membangun masyarakat maksudnya di sini dalam community building ini bagaimana mereka yang tidak tahu dapat menjadi tahu. Oleh karena itu diberikanlah namanya pendidikan kesehatan atau health education. Yang dulunya tidak tahu tentang COVID-19, akhirnya mereka tahu tentang COVID-19. Ya. Yang tidak tahu menjadi tahu. Itu intinya adalah community building atau membangun masyarakat. Oleh karena itu, health education di sini sangat penting. Apakah mereka hanya cukup tahu? Nah, tentu tidak. Banyak orang yang tahu. Banyak orang yang tahu memakan daging adalah makanan yang bergizi, tetapi mereka tidak mampu untuk membeli daging. Ya, bagaimana supaya mereka mampu untuk membeli daging? Mereka harus mempunyai pemberdayaan itu. Mereka harus diberdayakan melalui public coalition. Jadi yang pertama tadi masyarakat itu harus diberdayakan melalui community building. Yang kedua mereka harus diberdayakan melalui public coalition. Apa itu public coalition? Public coalition ini adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat itu terhadap akses pelayanan kesehatan yang ada. Atau mereka dapat mengetahui akses mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu. Ya, akses. Ya. Nah, mereka mempunyai akses. Sebagai contoh, akses untuk berobat itu mereka harus mempunyai apa? BPJS kesehatan. Ya, kalau mereka tidak mempunyai BPJS kesehatan, ya mereka tidak bisa berobat. Masyarakat itu kadang-kadang belum tahu bahwa mereka harus mempunyai BPJS. Oleh karena itu seringkali di rumah sakit kita lihat setelah dia sakit, baru di rumah sakit ditanya, ada BPJS Bu? Tidak ada, baru disuruh mengurus BPJS. Ya. Oleh karena itu bagaimana sebenarnya tadi seorang misalnya sebagai contoh kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat itu, kepala puskesmas menginformasikan akses ini. Ya, menginformasikan akses ini. Bagaimana mereka kalau sakit harus berobat membawa kartu BPJS. Kemudian setelah mereka mempunyai kartu BPJS, bagaimana kalau mereka sakit, kemudian bagaimana kalau mereka dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, dan bagaimana lagi dari rumah sakit yang lebih tinggi itu dirujuk ke rumah sakit pusat misalnya. Nah, itu harus diberikan akses itu, sehingga mereka mampu terhadap itu. Yang kedua, jadi community building tadi di sini adalah bagaimana memampukan mereka. Nah, yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Sementara public coalition ini bagaimana mereka memiliki akses. Ya. Nah, bagaimana misalnya meningkatkan status gizi mereka? Kalau ekonomi mereka tidak meningkat, ya otomatis status gizi mereka juga tidak akan meningkat. Bagaimana supaya ekonomi mereka meningkat? Tentu harus mereka mempunyai akses ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Kalau mereka mendapatkan pinjaman, diberikan pemahaman tentang misalnya pertanian kalau mereka bertani, kemudian pendapatan mereka meningkat dan ekonomi mereka meningkat, status gizi mereka meningkat. Jadi tidak ada guna mereka juga tahu kalau mereka tidak mampu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh
seorang kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat. Selain dia memiliki ciri kepemimpinan organisasional, dia juga harus memiliki ciri kepemimpinan masyarakat atau populasi. Kompetensi kepemimpinan kesehatan masyarakat yang pertama itu adalah dalam organisasi pelayanan kesehatan. Ya, tentu dalam organisasi pelayanan kesehatan mereka seharusnya harus baik dalam melakukan analisis situasi. Ya, apa itu analisis situasi? Analisis situasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisa data yang dilakukan untuk mencari masalah kesehatan yang terjadi di populasi. Ya. Kemudian setelah ditemukan masalah kesehatan tersebut, bagaimana kemampuan mereka memprioritaskan masalah tersebut? Ya, karena tidak mungkin semua masalah dapat diselesaikan, tetapi masalah yang prioritaslah yang harus diselesaikan. Ya, kemampuan mereka melakukan prioritas terhadap masalah kesehatan yang harus segera ditanggulangi. Kemudian setelah itu, kemampuan mereka setelah ditentukan prioritas masalah, kemampuan mereka menetapkan masalah, dan kemudian kemampuan seorang pemimpin itu juga mencari penyebab masalah tersebut, sehingga dapat dicari solusi apa yang tepat untuk masalah itu, akar masalah. Ya, misalnya untuk mencari penyebab masalah bisa melakukan misalnya analisis SWOT, misalnya strength, ya, weakness, opportunity, ancaman, ya, atau bisa melalui misalnya decision tree, analisis pohon masalah, atau melalui metode fishbone misalnya mencari akar masalah. Jadi setelah kita ketahui akar masalahnya apa, dapatlah kita susun suatu program kesehatan apa yang akan dilaksanakan di daerah tersebut sesuai dengan untuk menanggulangi penyebab masalah itu. Jadi yang akan ditanggulangi bukan masalahnya tetapi penyebab masalahnya. Nah, seorang pemimpin harus dapat melakukan analisis situasi itu. Dia peka dalam melakukan analisis situasi tersebut. Yang kedua adalah manajemen program. Setelah tadi ditemukan akar masalah atau penyebab, disusunlah program intervensi apa yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Ya, program intervensi apa? Ya, tentu di sini bagaimana kepiawaian seorang pemimpin itu dalam menyusun perencanaan kesehatan. Ya, dalam menyusun perencanaan kesehatan. Nah, bagaimana menyusunnya? Misalnya, ya, apa aktivitasnya, apa indikatornya, apa targetnya, apa sasarannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengorganisasikan ya program tersebut. Apa yang diorganisasikan? Yang diorganisasikan adalah aktivitasnya apa. Ya. Yang kedua adalah uangnya juga harus diorganisasikan, dibagikan sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam program itu. Yang ketiga adalah peralatannya, mekaniknya, ya, peralatannya atau mekaniknya. Peralatan apa yang tepat sehingga program itu menjadi efektif dan efisien. Yang keempat adalah bagaimana mengorganisasikan sumber daya manusianya, ya, siapa yang tepat melakukan apa. Dan yang kelima adalah bagaimana mengorganisasikan sistem informasinya. Dan yang keenam adalah bagaimana mengorganisasikan metodenya, sehingga program tersebut setelah tadi dilakukan analisis situasi menjadi tepat guna dan berhasil guna. Nah. Kemudian juga kemampuan kompetensi kepemimpinan kesehatan masyarakat ini kemampuan dalam advokasi dan negosiasi. Apa itu advokasi? Advokasi adalah kemampuan seorang pemimpin itu untuk mengutarakan, ya, atau untuk mempengaruhi orang lain, mereka yang berkepentingan, ya, mereka yang berkepentingan di sini yang mempunyai hak untuk itu. Contoh misalnya kepala puskesmas, dia misalnya mengusulkan perlu program pemberian makanan tambahan pada bayi, diusulkan kepada dinas kesehatan. Dinas kesehatan di sini adalah yang mempunyai hak untuk memberikan wewenang menjalankan program itu, ya kan? Jadi advokasi itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain atau orang yang berkepentingan sehingga masalah kesehatan atau program yang akan diusulkan oleh
seorang pemimpin itu dapat direalisasikan, ya, direalisasikan. Nah, di sini juga penting dia bernegosiasi. Cuman kan kalau dia advokasi kan bagaimana kita menyampaikan masalah kita supaya masalah itu dapat diselesaikan. Misalnya kita menyampaikan ke DPR sehingga DPR memberikan apa? Warning kepada bupati agar masalah itu dapat diselesaikan gitu. Nah, bagaimana menyampaikan itu? Itu advokasi. Oleh karena itu penting memahami apa? Memahami analisis situasi masalah kesehatan, menguraikan data, sehingga seolah-olah masalah itu menjadi urgen gitu. Itu yang penting dalam suatu advokasi. Sedangkan negosiasi di sini adalah ini negosiasi harus satu sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bernegosiasi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau advokasi tadi tentu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Sementara negosiasi tidak. Negosiasi ini kemana digunakan? Tentu ke lintas program dan juga lintas sektoral. Ya, seorang pemimpin kan harus mempunyai kemampuan komunikasi lintas program dan juga lintas sektoral. Lintas program di sini artinya adalah berarti dia bernegosiasi antara masih dalam suatu misalnya sama-sama dinas kesehatan, misalnya itu adalah kita menangani program. Misalnya tadi apa? Misalnya pemberantasan COVID-19, ya. Lintas program artinya di sini berarti kita bisa menjalin negosiasi dengan program lain masih di dalam lingkup dinas kesehatan. Artinya ada kita melakukan pemberantasan COVID-19, pencegahan dan pemberantasan. Tentu kan kita kan harus bernegosiasi dengan program pengobatan, yaitu di rumah sakit, sehingga nanti apabila kasus di sini ditemukan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit tersebut. Itu namanya lintas program. Sementara lintas sektoral adalah yaitu negosiasi antara program misalnya tadi pemberantasan COVID-19, yaitu dia bernegosiasi dengan program misalnya Departemen Perhubungan misalnya, ya. Bagaimana supaya pencegahan COVID-19 itu dapat dilakukan? Dia harus bekerja sama. Dalam bekerja sama itu dia bernegosiasi dengan program sektoral, yaitu Dinas Perhubungan. Bagaimana misalnya supaya kendaraan dapat yang masuk dan keluar itu bisa dikontrol gitu terhadap daerah tersebut sehingga COVID tersebut tidak menular. Jadi kalau advokasi sifatnya tidak memang berbeda tingginya. Yang mengadvokasikan biasanya yang lebih rendah ke bagian yang lebih tinggi, sementara negosiasi adalah sama tinggi antara di antara mereka yang saling bernegosiasi. Karena itu adalah saling menguntungkan, baik itu dilakukan dalam lintas program maupun dalam lintas sektoral. Dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Ya, monitoring dan evaluasi. Ya, setiap program harus dimonitoring sehingga mudah dikendalikan. Ya, mungkin Anda sudah belajar tentang monitoring dan evaluasi. Kemudian program tersebut juga harus dievaluasi apabila sudah selesai. Apakah mencapai target atau tidak? Jangan program misalnya tidak pernah dievaluasi, sudah dilaksanakan sudah, ya kan? Tapi tidak pernah dievaluasi bagaimana hasilnya. Itu bukan kepemimpinan yang baik, ya. Oleh karena itu tadi pemahaman tentang kepemimpinan organisasional ini dalam pelayanan kesehatan harus dipahami. Karena analisis situasi, manajemen program, advokasi, dan negosiasi, monitoring, dan evaluasi itu termasuk ke dalam ranah kepemimpinan organisasional. Kepemimpinan organisasi masyarakat atau populasi, ya. Seorang pemimpin kesehatan masyarakat itu dia harus bisa menjadi komunikator, ya. Komunikator tadi baik itu dalam menjalin hubungan lintas program maupun lintas sektoral, dan juga dia harus berkomunikasi kepada tokoh masyarakat, kepada masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat itu dapat dilakukan. Kalau tidak berkomunikasi dengan masyarakat itu, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri, ya tentu pemberdayaan dari community building dan juga public coalition itu ya tentu tidak bisa kita lakukan. Bagaimana supaya itu dapat dilakukan? Ya harus dia mampu berkomunikasi dengan baik. Nah,
Dan ini tentu berhubungan dengan relasi, harus dia mempunyai relasi yang luas. Ya, seorang pemimpin tentu salah satu cirinya adalah harus mempunyai relasi yang luas. Ya, baik itu terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu memang Kesmas itu sering diidentikan dengan public relation. Ya, sarjana kesehatan masyarakat itu sering diidentikan dengan public relation. Bagaimana dia berkomunikasi di antara sesama petugas kesehatan, dokter, perawat, farmasi, dan lain itu sebagainya. Dan juga bagaimana dia juga menjalin hubungan dengan masyarakat itu sendiri. Jadi dia harus mempunyai komunikator dan relasi. Kemudian dia juga harus mempunyai kemampuan edukator, ya, memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, ya, mendidik masyarakat. Ya, bagaimana supaya mereka yang dulu tidak tahu masalah kesehatan menjadi tahu masalah kesehatan. Yang dulunya tidak mau berperilaku sehat menjadi mau berperilaku sehat. Yang dulunya tidak mampu berperilaku sehat menjadi mampu untuk berperilaku sehat. Nah, jadi dia adalah sebagai pendidik di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah fasilitator. Tentu seorang pemimpin kesehatan masyarakat itu dia juga adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi kepentingan masyarakat dengan itu tadi kepada pemerintah, ya, memfasilitasi kepentingan pemerintah kepada masyarakat, atau timbal balik memfasilitasi kepentingan masyarakat dan juga kepentingan pemerintah sehingga tercipta derajat kesehatan yang optimal itu tadi. Bagaimana caranya sebagai fasilitator? Ya, dia memfasilitasi. Ya. Misalnya satu desa misalnya butuh sarana air bersih. Kemudian pimpinan ini harus menjadi fasilitator. Ya, fasilitator misalnya karena kebutuhan ini sudah sangat mendesak, dia harus berkomunikasi misalnya dengan PAM, misalnya bagaimana supaya membangun sarana air bersih di desa tersebut. Ya, pemerintah daerah. Kemudian atau misalnya dia juga harus memfasilitasi bagaimana supaya masyarakat ini bisa berkomunikasi dengan lembaga-lembaga NGO misalnya. Banyak misalnya pendonor-pendonor untuk menyediakan sarana air bersih. Jadi dia mencari hubungan tersebut sehingga dia dapat memfasilitasi masyarakat bertemu dengan orang-orang yang dapat membantu masyarakat itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya adalah peran pemimpin dalam organisasi masyarakat ini disebutlah ini dengan kepemimpinan publik. Ya. Nah, itu dia yang menyangkut tentang kepemimpinan kesehatan masyarakat. Jadi intinya adalah pemahaman terhadap ilmu kesehatan masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin, ya, di bidang kesehatan masyarakat itu, karena ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu kepemimpinan organisasionalnya dan juga kepemimpinan publiknya. Dan harus kita ketahui bahwa kepemimpinan dalam organisasi, baik itu organisasi pelayanan kesehatan, kepemimpinan organisasional, dan organisasi masyarakat, kepemimpinan publik, tidak bersifat profit atau dia sifatnya adalah nirlaba. Oleh karena itu, pemahaman tentang ilmu kesehatan masyarakat dalam kepemimpinan ini sangat penting, karena untuk itulah memang mata kuliah dalam kesehatan masyarakat itu bagaimana supaya Anda bisa dijadikan menjadi seorang leadership atau pemimpin. Ya, setidak-tidaknya Anda nanti menjadi pemimpin di puskesmas, tidak pun jadi kepala dinas, setidak-tidaknya Anda nanti bisa menjadi pemimpin di puskesmas, ya. Itu. Oleh karena itu, ya, salah satu unsur yang penting yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuannya dalam berpikir sistem. Karena seperti yang dikatakan tadi, Anda akan jadi pemimpin di dalam suatu sistem kesehatan, ya. Baik itu di dalam sistem kesehatan daerah, kabupaten kota, sistem kesehatan dalam pemerintahan provinsi, maupun sistem kesehatan di dalam satu negara atau sistem kesehatan nasional. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi berpikir sistem. Oke, silahkan Anda like channel ini dan subscribe
ya. Kemudian tolong Anda bagikan sebanyak mungkin kepada WA grup, apakah itu keperawatan atau kebidanan, atau Anda share di Facebook Anda sebanyak mungkin, sehingga channel kita ini bisa semakin berkembang. Kalau channel ini semakin berkembang, tentu ya tampilan channel ini juga di kemudian hari mungkin akan semakin baik gitu. Atau bisa dikatakan, jika channel ini semakin berkembang, materi-materi yang akan kita sajikan atau proses metode pembelajaran yang akan kita tampilkan ke depan juga akan semakin baik. Tetapi kalau channel ini mati di tengah jalan, ya tentu tidak bisa dilanjutkan. Nah, dengan metode pembelajaran yang lebih baik, mungkin kita akan kembali kepada metode pembelajaran yang lebih ya runyam. Mungkin bagi sebagian orang ya tidak masalah. Bagaimana metode pembelajaran itu bagi dia tidak penting karena memang dia tidak pernah belajar gitu. Tapi bagi sebagian orang ya ada juga yang berkeinginan untuk belajar. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, Anda boleh menanyakan saya di classroom kita, atau Anda boleh bertanya di kemudian hari atau menjumpai saya di kantor saya. Terima kasih.